Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brendai Mekre di tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda di Indonesia. Ini sudah di seri cinta ke-144. Dan malam ini ada permintaan dari Bro Guntur untuk membahas tentang Atanatia Parita. Waktu saya cari, ternyata ketemu sutanya, yaitu suta dari Digha Nikaya 32, Atanatia Sutta. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Ketemu lagi Sis Pohwa. Kemarin itu saya ke Bandung ketemu sama beliau. Wah, pancake duriannya mantul. Kangen ya Sis Pohwa sekali lagi. Anyway, siomainya juga memang selalu enak. Jadi kalau ada yang mau pesan pancake durian sama siomay dari Sis Pohwa, dijamin mantul. Oke, saya bacakan dari Namo Buddhaya Bro Guntur. Ini permintaan Bro Guntur ya, membahas tentang Atanatia Parita. Tapi sebenarnya saya membacakan dulu catatan kaki tentang suta ini. Jadi di sini ini sebetulnya adalah parita. Sekumpulan parita syair-syair perlindungan mantra penangkal. Penganut keaslian mungkin terkejut mengetahui bahwa ini bukan saja terdapat di dalam Buddhisme populer, tetapi juga dianggap suci di dalam kanon. Tetapi Mrs. Rice Davids memberikan pembelaan atas hal ini dalam pendahuluan atas terjemahannya dari suta ini. Ia mengutip daftar kanonis dari Parita dan daftar yang sama juga terdapat dalam Visuddhimagga. Ada Ratana Sutta. Kita semua tahu ya kalau butuh perlindungan itu ada Karaniya Metta Sutta. Juga kemudian ada Ratana Sutta. Kanda Parita. Kanda Parita ini adalah tentang ular. Jadi kalau bro dan sis ada di hutan, ada baiknya menghafal Parita Kanda Parita supaya ular-ular tidak mendekat. Kemudian ada Dajaga Parita dan Mora Parita. Mora Parita ini adalah parita tentang burung merak. Ini pun dipercaya sebagai parita yang sangat kuat efeknya. Di samping suta ini, suta-suta ini dikatakan efektif di seluruh 10.000 alam semesta. Tetapi penggunaan Metta Sutta dalam urutan pertama. Jadi diingat ya, yang mau dapat perlindungan itu pertama adalah Metta Sutta dalam urutan pertama. Kemudian Dajaga Sutta, kemudian Ratana Sutta. Hanya jika setelah seminggu suta-suta ini tidak bekerja, maka Atanatia boleh digunakan. Yang tidak akan berguna dalam kasus darurat yang berlawanan dengan apa yang terdapat dalam naskah ini. Ini menarik ini. Tetapi disebutkannya Metta Sutta menjadi menarik karena Kanda Sutta dibabarkan setelah seorang biku tewas karena gigitan ular, mengajarkan praktek cinta kasih kepada semua makhluk sebagai suatu bentuk perlindungan diri. Seperti halnya pernyataan benar tertentu, suta ini dapat memberikan hasil yang berkekuatan. Ini sangat menarik nih bro dan sis. Jadi nanti ada kelanjutan dari setelah Atanatia Sutta ini. Saya akan bahas karena ini berhubungan semuanya ya. Harusnya saya mulai dari Metta Sutta, tapi Bro Guntur meminta saya membahas suta ini. That's okay. Jadi kalau ada bro dan sis yang mau membaca palinya, bisa di Google Atanatia Parita seperti itu. Tapi saya tidak membacakan paritanya karena itu dalam bahasa Pali yang saya terus terang kurang fasih. Jadi saya bacakan terjemahan dari Digha Nikaya 32 yaitu Atanatia Sutta. Perlindungan Atanata. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha, di puncak Hering, dan 4 raja dewa. 4 raja dewa ini adalah Catu Maharajika,
atau di bahasa Mandarin itu taunya Sita Tianwang ya. Bersama serombongan besar Yaka, Gandaba, Kumbanda, dan Naga. Jadi di sini banyak sekali kelompok-kelompok ini di mana mereka-mereka ini adalah yang mempunyai serombongan pengikut seperti itu. Setelah membuat pengawalan, barisan pertahanan, penjagaan di 4 penjuru, ketika malam hampir berlalu, pergi menjumpai Sang Bagawa, menerangi seluruh puncak Hering dengan cahaya tubuh mereka, memberi hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi. Dan beberapa Yaka memberi hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi. Beberapa saling bertukar sapa dengan beliau sebelum duduk. Beberapa memberi hormat dengan menangkapkan tangan. Beberapa menyebutkan nama dan suku mereka. Dan beberapa duduk berdiam diri. Jadi ini menunjukkan tingkat komitmen atau sebaliknya dari mereka yang tunduk kepada Buddha. Jadi dalam hal ini para Yaka ini dijelaskan di sini. Selamat malam yang sudah bergabung, Sis Devi dari Medan. Jadi kemudian setelah duduk di satu sisi, Raja Wesawana, beliau adalah Raja Dewa dari utara, berkata kepada Sang Bagawa, Bagawa, ada beberapa Yaka tingkat tinggi yang tidak berkeyakinan kepada Sang Bagawa dan yang lainnya berkeyakinan, dan demikian pula ada Yaka peringkat menengah dan rendah yang tidak berkeyakinan terhadap Sang Bagawa dan yang lainnya berkeyakinan. Tetapi Bagawa, sebagian besar Yaka tidak berkeyakinan kepada Sang Bagawa. Mengapakah? Sang Bagawa mengajarkan menghindari pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, sila kedua, menghindari pelanggaran seksual, sila ketiga, menghindari berbohong, gosip, kata-kata kasar, memecah belah, sila keempat, dan menghindari minuman keras dan obat-obatan yang menyebabkan kelambanan, yaitu sila kelima. Jadi Sang Bagawa pun, Sang Buddha mengajarkan sila kepada para Yaka. Tetapi sebagian besar Yaka tidak menghindari hal-hal ini. Dan melakukan hal-hal ini adalah tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi mereka. Sekarang Bagawa, ada para siswa Sang Bagawa yang menetap di tengah hutan belantara yang jauh. Ini biku-biku hutan maksudnya. Di mana hanya ada sedikit suara atau teriakan, cocok untuk melatih diri. Dan di sana ada pula Yaka tingkat tinggi yang menetap di sana yang tidak berkeyakinan kepada Sang Bagawa. Dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan diri kepada orang-orang ini, sudilah Sang Bagawa mempelajari. Sebenarnya ini di sini mengatakan Sang Buddha tidak benar-benar perlu mempelajarinya, namun sekedar menerima untuk alasan pengajaran. Dan Sang Bagawa menyetujuinya, syair-syair perlindungan Atanata, yang dengannya para biku dan bikuni, para umat awam laki-laki dan perempuan akan dikawal, dilindungi, tidak dicelakai, dan merasa nyaman. Dan Sang Bagawa menyetujuinya dengan berdiam diri. Biasanya begitu Sang Buddha saat diminta, kalau beliau setuju, beliau akan berdiam diri. Kemudian Raja Wesawana setelah memahami persetujuan Sang Bagawa, segera membacakan syair-syair perlindungan Atanata. Disinilah mulainya canting atau parita tentang Atanata ya Bro Guntur. Jadi Bro dan Sis yang lain yang kepengen tahu tentang parita Atanata boleh di Google, tapi di sini saya bacakan bahasa Indonesia, bukan Pali. Terpujilah Wipasi yang megah
berpenglihatan tajam. Terpujilah Siki juga yang penuh welas asih terhadap semua makhluk. Terpujilah Wesabu yang mandi dalam pertapaan murni. Terpujilah Kakusanda, penakluk bala tentara Mara. Terpujilah juga Konagamana, sang Brahmana sempurna. Terpujilah Kasapa, terbebaskan dalam segala hal. Terpujilah Anggirasa, putra Sakya yang bersinar. Di sini Anggirasa berlaku untuk semua Buddha yang disebutkan. Jadi sudah dijelaskan di sini. Sang Guru Dhamma yang mengatasi segala penderitaan dan mereka yang terbebaskan dari dunia ini, artinya para Buddha dan para Arahan, melihat jantung dari segala hal, mereka yang lembut bahasanya, perkasa dan juga bijaksana, kepadanya yang membantu para dewa dan manusia. Kepada Gotama mereka memuja, terlatih dalam kebijaksanaan, juga dalam perilaku, perkasa dan juga cerdik. Kemudian bagian keempat, dari titik di mana matahari muncul, anak Aditya dalam pancaran gemilang yang kemunculannya menyebabkan malam yang menyelimuti tersingkirkan dan lenyap. Sehingga dengan terbitnya matahari muncullah apa yang mereka sebut siang. Juga ada air yang banyak dan bergerak, dalam dan lautan yang perkasa bergelombang. Orang-orang ini mengetahui dan ini mereka sebut samudra atau lautan bergerombang. Arah ini adalah arah timur atau yang pertama. Purima di sini disebut sebagai yang pertama atau yang lebih dulu atau bagian timur. Inilah bagaimana orang-orang menyebutnya. Arah ini dijaga oleh seorang raja, memiliki kemasyhuran dan kekuasaan besar, raja dari semua Gandhaba. Gandhaba ini sebetulnya adalah calon makhluk. Jadi banyak sekali Gandhaba ini disebutkan pula ada di dalam Sutta-Sutta, di Sutta Sati Putra Seorang Nelayan Majjhima Nikaya 38 tentang Paticca Samuppada. Tapi di sini ada disebutkan juga Datta Rata adalah namanya, dihormati oleh para Gandhaba. Nyanyian dan tarian mereka ia nikmati. Ia memiliki banyak putra perkasa 80, 10 dan 1. Kata mereka dan semuanya memiliki satu nama. Dipanggil Indra, Raja Kekuatan. Dan ketika Sang Buddha menyapa tatapan mereka, Buddha, kerabat matahari. Dari jauh mereka menyembah kepada Raja Kebijaksanaan sejati. Salam, oh manusia mulia, salam kepadamu yang pertama di antara manusia. Dalam kebaikan engkau menatap kami. Siapakah walaupun bukan manusia yang menghormati engkau? Sering ditanya, apakah kami menghormati Gotama sang penakluk? Kami menjawab, kami memang menghormati Gotama sang penakluk agung, terlatih dalam kebijaksanaan, juga dalam perilaku. Buddha Gotama kami menghormat. Tempat yang oleh manusia disebut tempat kediaman Peta. Ini sering disebut, ini ada catatannya, sering Peta adalah hantu kelaparan. Keseluruhan buku Khuddaka Nikaya Petawatu menjelaskan tentang mereka. Kemudian ini merujuk pada karakter kehidupan mereka yang mengakibatkan kondisi kesengsaraan mereka sekarang. Mereka berada di selatan karena mereka dibawa keluar melalui gerbang selatan kota. Pengucap kata-kata kasar. Nah, ini jadi
hati-hati yang suka ngomong kasar, pemfitnah, ini bisa jadi hantu nih, pembunuh dan makhluk-makhluk serakah, pencuri dan penipu licik semuanya. Arah ini adalah arah selatan. Mereka berkata, itulah orang-orang menyebutnya. Arah ini pun dijaga oleh seorang raja, memiliki kemasyhuran dan kekuasaan besar. Raja dari para Kumbanda, Wirulhaka adalah namanya, dihormati oleh para Kumbanda. Nyanyian dan tarian mereka ia nikmati. Ia memiliki banyak putra perkasa 80, 10, dan 1, kata mereka, dan semuanya memiliki satu nama. Dipanggil Indra, Raja Kekuatan. Dan ketika Sang Buddha menyapa tatapan mereka, Buddha kerabat matahari, dari jauh mereka menyembah kepada Raja Kebijaksanaan sejati. Salam, o manusia mulia, salam kepadamu yang pertama di antara manusia. Dalam kebaikan engkau menatap kami. Siapakah? Walaupun bukan manusia yang menghormati engkau. Sering ditanya, apakah kami menghormati Gotama Sang Penakluk? Kami menjawab, kami memang menghormati Gotama Sang Penakluk Agung, terlatih dalam kebijaksanaan, juga dalam perilaku Buddha Gotama kami menghormat. Bro dan sis, dengarkan, ini semua adalah yaka yang menyebutkan mereka menghormat Buddha Gotama. Dalam banyak sutta kita sering mendengar guru para dewa dan manusia. Jadi termasuk para yaka. Jadi beliau Buddha Gotama ini sangat dihormati. Dari titik di mana matahari terbenam, anak Aditya dalam pancaran agung yang dengannya siang berakhir dan malam, sang penyelimut, seperti orang-orang mengatakan, muncul lagi menggantikan siang, juga air yang banyak dan bergerak ini, dalam dan lautan yang perkasa dan bergelombang. Orang-orang ini mengetahui, dan ini mereka sebut samudra atau lautan bergelombang. Arah ini adalah barat atau yang terakhir, artinya Pacima. Demikianlah orang-orang menyebutnya. Arah ini dijaga oleh seorang raja, memiliki kemasyhuran dan kekuasaan besar. Raja dari para naga Wirupaka adalah namanya. Dihormati oleh naga, nyanyian dan tarian mereka ia nikmati. Ia memiliki banyak putra perkasa, 80, 10, dan 1, kata mereka, dan semuanya memiliki satu nama, dipanggil Indra, Raja Kekuatan. Dan ketika Sang Buddha menyapa tatapan mereka, Buddha kerabat matahari, dari jauh mereka menyembah kepada Raja Kebijaksanaan sejati. Salam, o manusia mulia, salam kepadamu yang pertama di antara manusia. Dalam kebaikan engkau menatap kami. Siapakah, walaupun bukan manusia yang menghormati engkau? Sering ditanya, apakah kami menghormati Gotama Sang Penakluk? Kami menjawab, kami memang menghormati Gotama Sang Penakluk Agung, terlatih dalam kebijaksanaan, juga dalam perilaku. Buddha Gotama kami menghormat. Jadi para naga pun mereka menghormati Buddha Gotama. Di sini dijelaskan. Yang ketujuh, di mana negeri Kuru yang indah di utara terletak. Di bawah Neru perkasa dan yang menarik. Di sana manusia berdiam, ras yang berbahagia. Jadi ini ada di utara. Kemudian mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki istri. Penghuni wilayah ini walaupun jelas belum tercerahkan, namun memiliki moral yang baik. Demikian
di penjelasannya. Mereka tidak perlu menebar benih, mereka tidak perlu menarik bajak dari hasil panen yang masak dengan sendirinya, memberikan dirinya untuk dimakan manusia, bebas dari dedak dan dari sekam, beraroma harum, beras terbaik, ditanak di atas tungku batu panas. Di sini yang sekarang lebih dikenal sebagai tanduri penjelasannya. Makanan demikianlah yang mereka makan, sapi dengan satu sadel terpasang. Kemudian demikianlah mereka menunggang berkeliling, menggunakan perempuan sebagai tunggangan. Demikianlah mereka menunggang berkeliling, menggunakan laki-laki sebagai tunggangan. Demikianlah mereka menunggang berkeliling, menggunakan gadis perawan sebagai tunggangan. Demikianlah mereka menunggang berkeliling, menggunakan anak-anak laki-laki sebagai tunggangan. Demikianlah mereka menunggang berkeliling, dan demikianlah dibawa oleh tunggangan kuda-kuda juga. Kereta-kereta yang layak untuk para dewa juga mereka miliki. Tanduk megah tersedia untuk para pengikut kerajaan. Kota-kota juga mereka miliki. Dibangun dengan sempurna, menjulang tinggi ke angkasa. Atanata, Kusinata, para Kusinata, Natapuria adalah milik mereka. Dan para Kusinata, Kapiwanta di utara, Janoga, kota-kota lainnya juga, Nawa-Nawatia, Ambara-Ambarawatia. Ini di sini jelaskan adalah Ambara-Ambarawatia adalah satu nama. Alakamanda, kota kerajaan. Tetapi di mana Kuwera berdiam, raja mereka disebut Wisana, dari mana sang raja mendapatkan nama Wesawana. Jadi ada dua nama, Kuwera dan Wesawana. Mereka yang melakukan tugas-tugasnya adalah Tatala, Tototala, kemudian Tejasi, Tatojasi, Sura, Raja, Arita, Nemi. Terdapat darani air yang perkasa, sumber awan hujan yang tumpah ketika musim hujan tiba. Di sana ada Bagalawati, sebuah aula tempat pertemuan para yaka, dikelilingi pohon-pohon yang berbuah selamanya, dipenuhi banyak jenis burung, di mana merak memekik dan bangau berkicau, dan burung tekukur dengan lembut memanggil. Burung jiwa yang meneriakan, hiduplah terus. Jiwa berarti hidup, ini adalah sejenis ayam hutan. Dan ia yang menyanyikan, bergembiralah. Burung ini bisa memanggil seperti itu. Ayam hutan kuliraka, bangau hutan, burung padi juga, dan burung mina yang menyerupai manusia, dan mereka yang bernama manusia jangkungan. Dan di sana terletak yang selamanya indah, Danau Seroja Kuwera yang indah. Arah ini adalah utara. Mereka berkata, itu adalah bagaimana orang-orang menyebutnya. Arah ini dijaga oleh seorang raja yang memiliki kemasyhuran dan kekuasaan besar, raja dari para yaka, dan Kuwera adalah namanya. Dihormati oleh para yaka, nyanyian dan tarian mereka ia nikmati. Ia memiliki banyak putra kuat, 80, 10, dan 1. Kata mereka dan semuanya memiliki satu nama, dipanggil Indra, Raja Kekuatan. Dan ketika Sang Buddha menyapa tatapan mereka, Buddha kerabat matahari, dari jauh mereka bersujud kepada Raja
kebijaksanaan sejati. Salam, oh manusia mulia, salam kepadamu, yang pertama di antara manusia. Dalam kebaikan engkau menatap kami, siapakah walaupun bukan manusia yang menghormati engkau? Sering ditanya, apakah kami menghormati Gotama sang penakluk? Kami menjawab, kami memang menghormati Gotama sang penakluk agung yang terlatih dalam kebijaksanaan juga dalam perilaku. Buddha Gotama kami menghormat. Ini yang mulia adalah syair-syair perlindungan Attanata. Jadi kalau membacakan Attanata Parita, inilah yang dimaksudkan, yang dengannya para biku dan bikuni, para umat awam laki-laki dan perempuan akan dikawal, dilindungi, tidak dicelakai dan merasa nyaman. Dan jika biku atau bikuni, umat awam laki-laki atau perempuan manapun juga mempelajari syair-syair ini dengan baik dan menghafalkannya dalam hati, maka jika makhluk bukan manusia manapun juga, yaka laki-laki atau perempuan, atau anak-anak yaka, atau pemimpin pelayan, atau pelayan yaka, gandaba laki-laki atau gandaba perempuan, kumbanda, naga, mendatangi orang itu dengan niat jahat ketika ia sedang berjalan atau hendak berjalan, berdiri atau hendak berdiri, duduk atau hendak duduk, berbaring atau hendak berbaring, maka makhluk bukan manusia itu tidak akan dihormati dan disembah di desa atau pemukiman. Makhluk itu tidak akan mendapatkan tempat tinggal di ibu kotaku Alakamanda. Ia tidak akan diizinkan menghadiri pertemuan para yaka, juga tidak diterima dalam satu pernikahan, dan semua makhluk bukan manusia dengan kemarahan akan mengecamnya. Kemudian mereka akan membungkukkan kepalanya seperti mangkuk kosong, dan mereka akan memecahkan kepalanya menjadi 7 keping. Ini jadi bro dan sis bisa melihat suta ini begitu kuatnya, jadi disarankan untuk dihafal. Tapi kalau panjang dan misalnya bro dan sis sedang mau, ini tadi dikatakan mau berdiri, mau duduk, mau tidur, mau apapun posisinya, misalnya di hutan, itu boleh membuka parita ini. Ada YouTube-nya sekarang. Tadi saya sudah lihat di situ sudah ada YouTube tentang parita ini atau suta ini. Jadi semoga yang para makhluk itu tidak mencelakai atau tidak mengganggu. Ada yang mulia, beberapa makhluk bukan manusia yang ganas, liar dan mengerikan. Mereka tidak mematuhi raja-rajanya, juga tidak kepada para menterinya, juga tidak kepada para pelayannya. Mereka dikatakan memberontak melawan raja-raja dewa, bagaikan pemimpin-pemimpin jahat yang ditaklukkan oleh Raja Magadha, tidak mematuhi Raja Magadha atau menterinya atau pelayannya. Demikian pula mereka bersikap. Sekarang jika ada yaka atau anak-anak yaka yang manapun, gandaba yang mendatangi biku atau bikuni, umat awam laki-laki atau perempuan manapun dengan niat jahat, maka orang itu harus waspada, memanggil dan meneriakkan nama para yaka, yaka tinggi, para pemimpin dan jenderal mereka dengan mengatakan, yaka ini telah menangkapku, menyakitiku, mencelakaiku, melukaiku, dan tidak melepaskan aku. Yang manakah yaka, yaka tinggi, para pemimpin dan jenderal yaka itu? Mereka adalah Inda, Soma, Waruna, Barawaja, Pajapati, Candana, Kamaseta,
Kinugandu dan Nigandu, Panada, Opamanya, Dewa Suta, Matali, Citasena Sanggandaba, Nala, Raja, Janesaba, Satagira, Hemawata, Punaka, Karatia, Gula, Siwaka, Mucalinda juga, Wesamita, Yugandara, Gopala, Supageda, juga Hiri, Neti, dan Mandia, Pancalacanda, Alawaka, Pajuna, Sumana, Sumuka, Dadimuka, Mani juga, kemudian Manicara, Diga, dan yang terakhir Seri Saka. Ini mengandung beberapa dewa dan para bijaksana yang terkenal hanya untuk menjelaskan, memperlihatkan pengaruh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu sangat dihargai oleh semua makhluk di alam semesta ini. Ini adalah Yaka tinggi, para pemimpin dan jenderal Yaka yang harus dipanggil jika terjadi serangan demikian. Dan ini yang mulia adalah syair-syair perlindungan Atanata, yang dengannya para biku dan bikuni, para umat laki-laki dan perempuan akan dikawal, dilindungi, tidak dicelakai, dan merasa nyaman. Dan sekarang yang mulia, kami harus pergi. Kami mempunyai banyak tugas, banyak hal yang harus dikerjakan. Lakukanlah Raja apa yang kalian anggap baik. Dan 4 Raja Dewa berdiri, memberi hormat kepada Sang Bagawa, berbalik dengan sisi kanan menghadap Sang Bagawa. Jadi kalau di sisi kanan, itu artinya kanan ini adalah sesuatu yang baik dan sopan dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian beliau lenyap dari sana, dan para Yaka berdiri, dan beberapa memberi hormat kepada Sang Bagawa, berbalik dengan sisi kanan menghadap Sang Bagawa, dan lenyap dari sana. Dan beberapa saling bertukar sapa dengan Sang Bagawa. Beberapa memberi hormat kepada beliau. Dengan merangkapkan tangan, beberapa menyebutkan nama dan suku mereka, dan mereka semuanya lenyap. Dan ketika malam berlalu, Sang Bagawa berkata kepada para biku, tadi malam 4 Raja Dewa mendatangiku. Jadi dikatakan di sini, para biku, kalian harus mempelajari syair-syair perlindungan Atanata, menguasainya dan menghafalkannya. Itu adalah untuk keuntungan kalian. Dan dengannya para biku dan bikuni, para umat awam laki-laki dan perempuan akan dikawal, dilindungi, tidak dicelakai dan merasa nyaman. Demikianlah Sang Bagawa berbicara, dan para biku senang dan gembira mendengar kata-kata beliau. Sutanya ternyata habis, saya pikir perlu 2 cinta. Tapi di sini saya mau menekankan betapa Sang Buddha itu sangat dihormati, dan ini untuk perlindungan. Jadi kalau sekali lagi yang untuk mungkin baru bergabung, tadi di awal ini ada sekumpulan syair-syair perlindungan mantra penangkal. Jadi di sini disebutkan dari Metta Sutta, Ratana Sutta, Kanda Parita, Dajaga Parita, dan Mora Parita. Jadi sutta-sutta parita ini sangatlah efektif untuk menjadi satu perlindungan. Nah, urutannya adalah menggunakan Metta Sutta dalam urutan pertama. Kemudian Dajaga Sutta, kemudian Ratana Sutta. Hanya jika setelah seminggu sutta-sutta ini tidak bekerja,
maka Atanatia boleh digunakan, yang tidak akan berguna dalam kasus darurat yang berlawanan dengan apa yang terdapat dalam naskah ini. Ini menarik sekali bro dan sis. Jadi kemanapun kita pergi, namanya Karania Metta Sutta tentunya tahu ya. Jadi artinya saya punya waktu. Ada pertanyaan atau komentar enggak bro dan sis? Sebelum saya akan membacakan tentang Metta Sutta, karena di sini sebenarnya sutta-sutta ini diberitahu, diajarkan bagaimana cara penggunaannya pada saat akan digunakan sebagai perlindungan. Sebentar saya akan membacakan supaya bro dan sis semakin paham tentang parita-parita perlindungan ini. Oke. Kalau ada yang mau bertanya atau mau komentar silakan. Ini ada di Kudaka Nikaya Sutta Nipata 18 dan Kudaka Pata 9. Saya akan membacakannya. Jadi saya akan bacakan, carikan. Ini di awal sekali. Namo Buddhaya Sis Brenda. Apakah ada cara supaya pembacaan sutta ini efektif saat dibacakan? Ya tentunya sila harus dijaga ya bro Teguh ya. Karena tadi sudah dijelaskan. Tetapi urut-urutannya sudah jelas, yaitu Metta Sutta. Kemudian Ratana Sutta, Kanda Parita, Dajaga Parita, Mora Parita. Dan kalau tidak, setelah seminggu sutta-sutta itu tidak bekerja, maka Atanatia boleh digunakan supaya makhluk petanya tidak mengganggu, yaitu jadi dimulai dari Metta Sutta, seperti itu bro. Oke, saya akan membacakan ini dari Kudaka Nikaya. Oke, sudah jelas ya bro Teguh ya. Ini Kudaka Nikaya Sutta Nipata 18, Kudaka Pata 9, Metta Sutta dan Karania Metta Sutta. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang terampil dalam hal yang bermanfaat? Semua hal-hal yang baik maksudnya. Untuk memperoleh kondisi damai adalah demikian. Ia harus mampu, tulus, lurus, dan tidak angkuh. Mudah dinasihati, lembut dan tidak sombong. Seharusnya merasa puas atas yang dimiliki. Mudah disokong atau dilayani, tidak terjebak dalam terlalu banyak kesibukan atau tidak repot istilahnya. Hidup sederhana dengan indria-indria yang tenang, mengendalikan indria, tidak melakukan hal yang tidak baik, bijaksana, berhati-hati, sopan, tidak melekat pada anggota keluarga. Tidak melakukan kesalahan bahkan hal yang kecil yang dicela oleh para bijaksana. Artinya sila terpenuhi, dijaga dengan baik. Hendaklah senantiasa mengembangkan pikiran. Semoga makhluk berbahagia dan tentram. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang lemah maupun kuat tanpa terkecuali, panjang atau besar, sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak ataupun tidak tampak, yang berada jauh atau dekat, mereka yang telah menjadi atau telah lahir ataupun yang akan lahir, Gandaba tadi nih. Semoga mereka semua berbahagia. Jangan menipu dan mencelakai yang lain, dan jangan menghina memandang rendah yang lain dalam cara apapun dan dimanapun. Jangan karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan hidupnya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah ia mengembangkan pikiran penuh cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk.
Hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk di seluruh alam semesta, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling. Ini yang dimaksud ada 6 penjuru juga nih bro dan sis. Depan, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu 6 penjuru. Bebas dari rintangan, bebas dari kebencian dan permusuhan, selagi berdiri, berjalan, duduk, atau ketika berbaring tidak tertidur atau bisa terjaga, sadar, ia tekun mengembangkan kewaspadaan atau sati yang dikatakan berdiam dalam Brahma Wihara atau 4 kediaman luhur, tidak berpegangan pada pandangan keliru tentang aku, teguh dalam sila dan penglihatan benar, berpengetahuan sempurna, terbebas dari nafsu indriawi. Ia tidak akan terlahir lagi dalam rahim manapun juga. Jadi dari meta di sini dijelaskan bisa sampai ke anagami, dan ini memang bisa meta terus berkembang sampai ke UPK. Kata dan Sutta ini menjelaskan, ini yang tadi sambungan dari Sutta perlindungan ya. Jadi di sini dikatakan dimulai dari Metta Sutta dalam urutan pertama. Jadi sutta yang barusan saya baca inilah yang boleh dibacakan. Kemudian Dajaga Parita. Dajaga Parita ini juga bisa dibacakan oleh Dajaga Sutta. Silakan nanti di situ juga Dajaga Chen. Ini ada Itipiso. Jadi Parita Canting Dajaga Sutta. Nah, di sini sudah jelas. Kalau dulu Bante Wimalaramsi almarhum mengatakan, kalau seseorang takut, yang terbaik adalah membacakan Sutta Buddha Nusati, yaitu Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddha itu dibacakan lengkap dengan artinya, dibacakan 3 kali, sehingga karena kita memuja kepada Buddha, dan Buddha merupakan makhluk yang tertinggi di alam semesta ini, maka makhluk-makhluk seperti yang ada di dalam Atanita Sutta ini menjelaskan dengan jelas memang supaya lebih jelas lagi bahwa sutta-sutta ini akan membantu. Jangan lupa ya, Buddha Nusati dengan artinya sebaiknya dihafal. Sis Brenda, saya mau tanya, biasa kalau saya ke rumah duka kepala bisa pusing. Jadi saya membuat meta bubble sebelum masuk ke ruangan tempat orang meninggal. Apakah itu berarti energi negatif bisa mempengaruhi manusia? Betul bro. Jadi kalau saya boleh saran, orang-orang yang sudah mempraktekkan meta, cinta kasih, karuna, mudita, sukacita, dan UPK, welas asih, tenang seimbang, ini bisa membuat 4 bubble ini. Sebelum pergi ke rumah duka, sebelum pergi ke rumah sakit, jangan udah sampai di sana karena di sana banyak makhluk. Jadi supaya kenapa? Supaya kita tidak terkena energi negatif dari makhluk-makhluk tersebut. Karena mereka suka mendekat kepada orang-orang yang melatih meditasi. Bukan kita tidak mau membantu mereka, tetapi kita menjaga energi kita supaya menjadi sehat, menjadi tidak terganggu oleh mereka. Karena kalau kita terganggu oleh energi mereka, maka kita memang bisa sakit kepala, badannya nggak enak. Cuma yang kita bisa gunakan adalah bubble. Betul sekali seperti yang Bro Guntur bilang. Jadi pasang metta, karuna, mudita, UPK, bubble, yang artinya Brahma Wihara. Ya, jadi kalau berlatih bersama TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation, kita mulai dari cinta kasih sampai tenang seimbang, itu 4 layer lebih kuat, jauh lebih kuat ya. Jadi boleh menggunakan itu. Nah kemudian saya lupa nih, ini menjelaskan tentang parita perlindungan. Dan kalau sudah ketempelan mau nggak mau
mandi dengan menggunakan sabun Fomega. Saya ada jual, biasanya kalau klien datang kepada saya suka kasih, tapi juga saya jual sabun Fomega dan minyak Fomega itu untuk membantu melepaskan energi-energi negatif kalau makhluk-makhluk itu terlalu mendekat sama kita, bahkan nempel, yang seharusnya tidak boleh. Karena kita punya energi sendiri, mereka juga punya energi sendiri. Saya yakin bro dan sis tahu tentang Ratana Sutta, karena Ratana Sutta ini sudah banyak disebutkan pada saat di awal musim COVID, kita disarankan untuk membaca Ratana Sutta. Dan kalau di Google itu banyak sekali, juga di di buku-buku Parita itu ada. Jadi boleh dibacakan untuk memperoleh berkah, untuk menjadi salah satu perlindungan. Saya bacakan Ratana Sutta sepintas dalam bahasa Indonesia. Puji-pujian terhadap permata-permata Buddha, Dhamma, dan Sangha. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, semoga semua makhluk itu bahagia. Demikian juga, semoga mereka mendengarkan dengan penuh perhatian pada apa yang dikatakan. Karena itu, wahai para makhluk, perhatikanlah baik-baik, pancarkanlah kasih sayang kepada umat manusia yang siang malam memberikan persembahan kepadamu. Karena itu, lindungilah mereka dengan setulus hati. Harta apapun yang ada di sini atau di dunia lain, atau permata tak ternilai, apapun yang ada di alam-alam surga, tidak ada satupun yang sebanding dengan Sang Tathagata. Permata tak ternilai ini ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Manusia bijak dari suku Sakya yang tenang pikirannya telah mewujudkan penghentian yang bebas dari nafsu, yang bebas dari kematian, dan luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan keadaan itu. Permata tak ternilai ini ada di dalam Dhamma. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Buddha yang agung memuji meditasi murni yang segera memberikan hasil. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan meditasi itu. Permata berharga ini ada di dalam Dhamma. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. 8 individu yang dipuji oleh orang-orang baik, terdiri dari 4 pasang. Mereka adalah siswa-siswa Sang Buddha yang pantas menerima persembahan. Jadi 4 pasang makhluk ini semuanya tahu ya, Sotapanna Magga, Sotapanna Pala, Sakadagami Magga, Sakadagami Pala, Anagami Magga, Anagami Pala, Arahata Magga, dan Arahata Pala. Itulah 4 pasang. Mereka yang terbebas dari nafsu semuanya mantap di dalam ajaran Gotama yang berpikiran teguh. Mereka telah mencapai apa yang harus dicapai karena telah menyelam ke dalam nibbana yang bebas dari kematian. Mereka menikmati kedamaian yang dicapai, yang tak ternilai. Permata tak ternilai ini ada di dalam Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Bagaikan gerbang kota yang berfondasi kokoh, tidak tergoyahkan oleh angin dari 4 penjuru. Demikianlah kunyatakan bahwa orang yang sepenuhnya memahami kebenaran mulia adalah orang yang baik. Kebenaran mulia itu adalah 4 kebenaran mulia yang dimaksudkan. Permata tak ternilai ini ada di dalam Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Mereka yang dengan jernih memahami kebenaran mulia
yang telah diajarkan dengan baik oleh Yang Maha Bijaksana. Betapapun tidak berhati-hatinya mereka itu, mereka tidak akan terlahir untuk kedelapan kalinya. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Jadi maksudnya di sini adalah Sotapanna salah satunya, tidak akan terlahir untuk kedelapan kalinya. 3 kondisi telah ditinggalkan oleh dia pada saat mencapai pandangan terang, yaitu pandangan salah tentang diri, yaitu tidak adanya aku yang kekal. Mereka itu betul-betul memahami tidak ada aku karena semuanya bukan diriku, bukan milikku, bukanlah aku. Keraguan dan pandangan salah bahwa ritual dan upacara dapat menyelamatkan. Tidak ada keraguan terhadap Dhamma maksudnya di sini. Dia juga telah sepenuhnya terbebas dari 4 keadaan menderita dan tidak dapat lagi melakukan 6 kejahatan. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Kejahatan apapun yang dilakukan, baik lewat tubuh, ucapan, atau pikiran, tak dapat disembunyikannya. Karena telah dikatakan bahwa tindakan semacam itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang telah melihat sang jalan. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Bagaikan pohon-pohon yang pucuknya berbunga pada bulan-bulan pertama di musim panas. Begitu juga ajaran tertinggi yang menuju ke Nibbana ini diajarkan untuk tujuan tertinggi. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Yang luar biasa, yang maha mengetahui, sang pemberi yang luar biasa, dan sang pembawa kesempurnaan telah membabarkan ajaran yang luar biasa. Permata tak ternilai ini ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Dengan musnahnya kama lampau, tidak ada kama baru yang dihasilkan, maka pikiran pun tak melekat pada kelahiran di masa depan. Mereka telah menghancurkan benih-benih tumimba lahir. Nafsu-nafsu tidak lagi muncul, dan para bijaksana itu pergi sama seperti lampu ini. Permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat Buddha, Sang Tathagata, dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat Dhamma, Sang Tathagata, dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat Sangga, Sang Tathagata, yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga ada kedamaian. Jadi di dalam sutta ini, Ratana Sutta ini, disebutkan tentang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Arahat tidak kembali, Anagami tidak kembali, dan Arahat selesai. Jadi di sini sudah jelas diberitahu bahwa sutta-sutta ini sangatlah penting. Nanti saya akan membacakan di seri Cinta minggu depan tentang parita perlindungan, yaitu Kanda Parita, Dajaga Parita, dan juga Mora Parita. Bagian kedua sutta perlindungan ya. Jadi nanti saya ulangi lagi di seri Cinta berikutnya tentang urutan-urutannya, supaya bro dan sis
terutama Bro Guntur yang request Parita Atanatya Sutta ini bisa semakin memahami. Jadi demikian, semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Kalau tidak ada lagi, maaf tadi waktu saya baca saya tidak melihat pertanyaan. Oh ya, sudah selesai ya pertanyaannya. Tidak ada lagi pertanyaan yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya berterima kasih untuk semua yang sudah hadir dan memberikan saran sutta mana yang dibaca, terutama Bro Guntur yang sering meminta saya. Jadi nanti di Sari Cinta mendatang saya akan membacakan Kanda Parita, Dajaga Parita, dan juga Mora Parita. Karena ini semuanya satu paket ya Bro dan Sis. Dalam pengertian Parita-Parita ini bermanfaat untuk perlindungan dari para makhluk-makhluk yang di luar sana yang mengganggu dalam tanda kutip. Tapi kita jangan takut karena kita manusia ini lebih lengkap sebenarnya, punya batin jasmani yang lebih lengkap. Jadi jangan takut kepada mereka, bahkan mereka itu juga sebenarnya murid, ada yang merupakan percaya kepada Buddha, yakin kepada Buddha. Seperti yang tadi saya sudah bacakan di Atanatya Sutta tadi. Sama-sama terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di Seri Cinta Senin depan. Wah, sudah di bulan November. Tanggal 4 November di Senin depan. Untuk Parita Perlindungan bagian yang kedua. Selamat malam.